Oh, ya halo semuanya, perkenalkan nama saya Agis Ninurzaki. Saya usia 24 tahun dan kebetulan mungkin faktor keberuntungan juga saya diterima di salah satu perusahaan dan dari situ ternyata saya memiliki pandangan bahwa kerja ikut orang itu nggak usah lama-lama. Itu mungkin juga salah satu keputusan saya karena memang fokus dan tujuan saya ketika bekerja dengan ngikut orang, tujuannya adalah belajar. Ketika kita sudah mendapatkan pola dari sebuah usaha itu, maka ya tidak salah ketika kita nyoba untuk mewujudkan mimpi kita sendiri. Saya pernah dengar suatu kalimat, kita ketika waktu kecil ditanya tentang cita-cita kita sendiri, tapi ketika kita sudah dewasa, kita banyak mewujudkan cita-cita orang lain. Ternyata memang tujuan dari pekerjaan mayoritas orang adalah uang, dan kenapa mereka mencari uang sebanyak-banyaknya ya karena ingin freedom, ingin bebas. Nah, di situ saya mulai berpikir, ketika mereka bekerja mati-matian kan mereka mengorbankan kebebasan itu yang sebelumnya mereka bisa berpikir dengan lebih leluasa, mereka bisa berkarya dengan lebih leluasa karena mereka bekerja ikut orang, kebebasan itu menjadi terkekang. Dan fokus mereka adalah mencari uang dengan mengorbankan kebebasan mereka untuk sebuah kebebasan. Itu kan artinya kan seperti menurut saya seperti jebakan gitu, mengorbankan suatu kebebasan untuk mendapatkan uang dan endingnya adalah dia mencari kebebasan. Nah, dari situ saya mencoba keluar dari lingkaran tersebut untuk menciptakan kebebasan versi saya sendiri, yang mana fokus utama saya adalah pada kebermanfaatan, bukan pada uang. Sehingga di usia 24 tahun ini, saya adalah CEO dan founder dari salah satu startup produk digital yang saya sebut dengan Gen Z Indonesia. Startup ini saya buat dengan bermitra bersama 13 teman saya dan akan terus bertambah. Saya menyebutnya sebagai developer produk. Mereka adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing, yang mana mereka menciptakan karya produk digital untuk berkontribusi terhadap pendidikan Indonesia. Dan tidak hanya itu, saya juga salah satu owner dari brand parfum yang mana saat ini sudah mulai memproduksi kurang lebih 50 pieces dan akan didistribusikan kurang lebih bulan depan, nanti sudah bisa dibeli oleh teman-teman. Artinya apa? Artinya di lain sisi saya mengorbankan zona nyaman saya ketika saya bekerja di perusahaan yang mana saya sudah menemukan pola kerja di perusahaan tersebut. Saya sudah merasakan enak juga, meskipun saya memang harus mengambil keputusan itu, toh saya juga masih muda. Kalau misal berhasil ya itu akan jadi investasi 3-4 tahun ke depan. Ketika gagal, toh yang kena dampaknya kan diri kita sendiri. Kita belum punya tanggungan membiayai istri, anak, dan lain-lain. Jadi menurut saya di waktu muda ini ya untuk mengimplementasikan setiap ide, cita-cita, dan harapan gitu. Kalau kita bahas tentang Gen Z ini dari namanya sebenarnya udah bisa dibaca, sudah bisa diartikan. Gen Z, generasi Z, education. Edunya itu education, dan Indonesia adalah negara kesatuan Indonesia. Saya ini ingin mengumpulkan banyak Gen Z yang memang berkompeten dalam bidangnya, yang mereka memang memiliki keahlian dalam pengembangan digital produk, khususnya dalam dunia pendidikan, yang nantinya akan berkontribusi dan bermanfaat untuk pendidikan di Indonesia. Sebenarnya dari namanya kita udah ngebaca arah dari startup ini kemana. Sehingga saat ini Gen Z ini terus berkembang. Mulai dari sistemnya yang dikembangkan dulu cuma modal 25.000 yang dikembangkan kurang lebih 1 bulan lebih oleh beberapa tim dengan berbagai keterbatasan, storage yang terbatas, kemudian sumber daya yang terbatas, kemudian perangkat yang terbatas, mereka bisa menciptakan sistem yang
Menurut saya sudah sangat bagus dengan modal seperti itu. 1 bulan yang lalu kita upgrade ke sistem yang lebih besar lagi, dengan sumber daya yang lebih besar lagi, dengan modal yang alhamdulillah lebih besar lagi, sehingga sekarang memang Genzedu ini menurut saya sudah cukup berkembang. Lamannya saja atau platform Genzedunya saja itu tiap hari hampir 1.000 lebih orang yang mengunjungi. Karena uniknya di sini semua masukan dari teman-teman developer, semua masukan dari para anak-anak muda yang mereka ingin berkontribusi kepada pendidikan itu diterima. Ketika saat itu ada teman kita dari timur yang dia menceritakan tentang kondisi pendidikan di sana. Ternyata memang banyak fasilitas yang mungkin belum memadai, dan ternyata memang sekolahan itu untuk yang masih di pelosok itu masih jarang gitu. Ketika mereka mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka harus ke kota dan jaraknya itu nggak deket gitu. Hal-hal seperti ini yang menurut kami itu harus disuarakan, karena ya kita nggak ada kemampuan lebih untuk bisa berkontribusi kaitannya sama pembangunan, karena mungkin itu keterbatasan kita dari sumber daya kita yang memang belum mencukupi. Meskipun suatu saat kita punya mimpi itu untuk berkontribusi lebih, tapi saat ini yang bisa kita lakukan ya cuma menyuarakan. Oleh karenanya Genzedu lahir tidak hanya sebagai digital produk pendidikan, tapi juga platform berita pendidikan. Sudah banyak isu-isu yang Genzedu bahas, mulai dari artificial intelligence untuk pendidikan, kemudian budaya joki tugas, joki skripsi, kemudian kemarin sempat mengkaji yang namanya makan siang gratis, kemudian mengkaji yang namanya pergantian kurikulum di negara kita yang setiap kali berganti kepemimpinan kurikulum juga berganti. Itu semua kita bahas di platform Genzedu. Ya tidak lain dan tidak bukan, ini adalah salah satu hal kecil yang kita lakukan untuk menyuarakan saran dan masukan banyak orang terhadap pendidikan Indonesia. Genzedu ini terbentuk tidak hanya karena sebuah keinginan saja, tapi juga kumpulan mimpi-mimpi dan harapan para generasi muda untuk pendidikan Indonesia. Dan Genzedu akan terus meningkatkan sistemnya, akan terus meningkatkan fiturnya, akan terus meningkatkan jaringannya, akan terus meningkatkan lingkupnya. Dan bahkan kita nggak akan berhenti hanya dengan 13, 15 orang, 20 orang. Kalau bisa 100 orang generasi muda, kalau bisa 1.000 generasi muda, kalau bisa 1 juta generasi muda ikut berkontribusi terhadap pendidikan Indonesia. Apapun kemampuan kalian, semua bisa kita kontribusikan untuk pendidikan Indonesia. Dan kita mewadahi, ada rekan kita yang ingin menggratiskan semua produk digital dia yang dia taruh di sistem Genzedu dengan wujud dedikasi terhadap pendidikan. Siapapun yang mau pakai silahkan. Dan kita sangat menghormati dan apresiasi kepada dia. Ada juga yang ketika saya membangun produk ini butuh modal segini, jadi setidaknya saya ada gantinya. Nggak apa-apa, dia pasang tarif di produknya, nggak apa-apa. Kita akan terus membantu mereka untuk menyalurkan produk-produk digital mereka kepada praktisi-praktisi pendidikan. Saya adalah salah satu lulusan perguruan tinggi, salah satu jurusan teknologi pendidikan. Kalau kalian tahu, teknologi pendidikan itu adalah jurusan yang memang mengkaji dunia pendidikan apapun. Dari perilaku manusianya, dari produknya, dari medianya, dari metode pendekatan, semuanya dikaji. Termasuk kurikulumnya, semuanya dikaji. Dari situ kami menemukan perbedaan yang sangat jauh, yang sangat renggang antara dunia praktisi, orang-orang yang ngajar di dunia pendidikan, dengan dunia penelitian. Kenapa? Di dunia penelitian itu sudah meneliti yang namanya VR, AR, Artificial Intelligence. Kemarin ada rekan saya yang bikin penelitian tentang VTuber untuk pendidikan. Nah, itu kan nggak ada. Kan sekarang masih jarang banget. Kemudian ada game menggunakan pemrograman dan lain-lain. Dan ketika kita melihat ke dunia praktisi, ke mereka yang mengimplementasikan produk-produk digital tersebut, ternyata nggak sejauh itu. Sedangkan ketika kita lihat di negara-negara maju, ya kayak Cina,
Finlandia, Jepang. Mereka sudah memanfaatkan teknologi dengan semaksimal mungkin dalam dunia pendidikan. Dan ini pun sebenarnya karena fokus di negara kita, mereka lebih ke regulasi dan sistem yang setiap tahunnya diperbarui terus. Kita nggak berbicara tentang dirubah ya, tapi harapannya diperbarui, diperbagus terus. Tapi kurangnya, kenapa kok hanya sistem dan regulasi yang diperbarui terus? Kenapa nggak metodenya? Kenapa nggak produk yang dipakai? Kenapa nggak fasilitasnya yang diperbarui? Kenapa nggak teknologinya yang diperbarui? Kenapa gitu loh? Kenapa kok fokusnya ke regulasi yang justru itu mempersulit dan justru itu membuat pendidikan pembelajaran tidak maksimal? Karena fokus para pendidik itu bukan pada proses mengajarnya, tapi pada proses penyelesaian regulasi dan peraturan yang dibuat. Karena tuntutannya banyak, harus bikin laporan A, B, C. Kenapa kok kita nggak memberikan kesempatan untuk mereka memaksimalkan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi? Dan itulah lahirnya Gen Z ini adalah karena kesenjangan, harapan banyak orang, harapan para generasi, khususnya untuk pendidikan. Kita akan terus jalan sampai tujuan kita tercapai. Dan kata berhenti itu sudah kita hilangkan dari kamus kita. Dan buat kalian, teman-teman, yang mau gabung aja. Nggak usah minder. Bahkan nggak ada produk pun, nggak ada yang mau kalian jual pun, nggak ada yang mau kalian bikin pun, nggak masalah. Yang penting kita ikut berkontribusi, yang penting kita ikut serta dan punya niat untuk membangun pendidikan Indonesia. Dan satu hal lagi, Gen Z tidak hanya tentang produk, tapi juga platform berita pendidikan. Kita juga membuka untuk para teman-teman yang mau menyalurkan aspirasinya, mau menjadi penulis. Silahkan, kita berikan wadah yang sebesar-besarnya untuk jadi penulis. Kalau nanti memang kita benar-benar mencapai titik yang kita harapkan, bukan tidak mungkin bahwa kita nanti akan bisa memberikan aksi nyata, membangun pendidikan Indonesia tidak hanya secara virtual, tidak hanya secara digital, tapi secara nyata. Saya Agis Ninurzaki, terima kasih.